Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rasa-Rasa Botak yang rasanya nggak pernah ngotak. Jadi gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, baik itu owner maupun kuda besinya. Dan kebetulan kita lagi mau ada acara kelas malam yang mungkin udah biasa teman-teman tonton ya di video-video sebelumnya. Kita ngadain kelas malam. Dan untuk rute kali ini cukup menantang karena terlalu gelapnya jalanan, jadi kita dipaksakan buat hidupin bilet semua. Jadi sini kita nggak asal-asal masang bilet karena teman-teman tahu kondisi alam Sumatera kalau udah malam itu gelap dan mencekam. Untuk biletnya kita pakai AS Turbo Gen 2. Link pembeliannya ada di kiri bawah video. Jadi sebelum video ini semakin menantang dan adrenalin teman-teman terpacu, silahkan bikin kopi dulu. Dan bagi teman-teman yang masih berada di luar atau lagi kerja, sekolah, mending disimpan aja dulu videonya, nonton nanti daripada teman-teman harus skip video dari kita hari ini. Karena video hari ini cukup sangat-sangat menantang untuk ditonton, jadi jangan dilewatin. Dan sebelum kita lanjut, salam-salam dulu buat teman-teman dari Aceh sampai ke Papua sana, termasuk juga teman-teman yang berada di Jawa dan yang dekat itu ada Sumatera, ada satu daerah. Semoga teman-teman sehat selalu, dan jangan lupa bagi yang baru nonton silahkan di subscribe, di like, di komen-komen channel ini. Karena satu subscribe dari teman-teman semua itu sangat berharga buat kami, membantu buat support channel ini lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan kita bisa tembus 100.000 subscriber. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, silahkan di share video ini ke teman-teman kalian yang hobi buatan, atau juga bisa teman-teman bergabung di tiap komunitas. Tinggal klik gabung aja atau tinggalkan super komen, itu sudah sangat membantu buat kami. Dan untuk video kali ini kita nggak pergi barengan dengan rombongan bebek goreng. Kali ini kita khusus sport 2 tak yaitu Ninja. Ranking pun bahkan nggak ada sama sekali di video ini. Teman-teman bisa melihat gimana sulitnya bawa Ninja itu kalau udah jalanan gelap sempit, mikronya banyak, itu penuh tantangan guys, serius. Dan kita ngasih warning teman-teman, jangan terlalu fokus kiri kanan karena itu bahaya. Karena di beberapa video malam sebelumnya ada yang lihat satu sosok aneh dan dia langsung ngomen ke gua, "Bang, itu yang di kiri warna hijau atau warna putih itu apa, Bang?" Ini teman-teman fokus ke aksi serta tatapan lurus memandang di video ini aja. Dan sekali lagi jangan pernah di skip video ini, karena kalau teman-teman skip video ini teman-teman bakalan kehilangan momen-momen berharga yang kita berikan. Karena video kali ini sangat-sangat spesial ya. Ini durasinya cukup panjang buat teman-teman nikmati karena banyak yang request juga. Dan sekali kita bakalan ngasih durasi long ya, atau lebih dari 10 menit supaya teman-teman bisa cukup terhibur dan jangan sampai kebawa mimpi. Karena kalau kebawa mimpi bahaya, nanti bantal guling kalian bisa terbang-terbang guys. Dan untuk rute sekarang kita cuma pergi berangkat 10 unit paling banyak, yaitu mungkin tebakan gua benar lah, mungkin kalau kita hitung ada 10 unit, 3 di depan dan 7 di belakang. Maksud gua ini berada di posisi depan, nggak terlalu depan guys, karena di depan kita masih ada 3 lagi. Dan untuk kondisi malam yang cukup basah pinggir laut ini, motor gua sedikit kebasahan. Memang bisa dengar ya bunyi karbunya yang cukup mengganggu telinga, tapi enak ya. Kenapa kebasahan? Gue sengaja nggak nyetel karena ini jarak cukup jauh, jadi kita main safety aja. Kita nggak mau kena salam 8 juta ya sekarang, bukan salam 5 juta lagi. Karena kalau motor teman-teman kekeringan buat rute jauh itu sudah dipastikan bagian piston kalian nggak bakalan aman, dan itu bakalan terjadi salam 8 juta. Makanya gue sedikit ngebasahin ini settingan motor. Ya walaupun itu cukup berat tapi udah biasa. Kenapa berat? Karena di sini kita kipsnya off, makanya bunyinya terlalu enak ya buat dengar. Tapi walaupun kips gue di sini off, itu karena udah didukung ya sama bagian blok udah di porting dan bagian pengapian udah diganti tipis-tipis lah. Nah beda sama yang hijau depan ini, kipsnya hidup guys, jadi dia buka-buka cuma itu enak. Kalau motor gua karakternya harus kayak bawa bebek atau ranking, harus diseret dulu gitu baru enak. Dan bagi teman-teman yang user Ninja itu terserah ya, mau hidup kips, mau mati kips, itu terserah teman-teman semua. Off atau on-nya kips itu tergantung selera atau karakter kalian bawa motor.
Mari sudahi perdebatan antara off keeps dan on keeps. Itu udah terlalu wajar atau terlalu biasa diributkan di kalangan user Ninja 150, karena semua ada plus minusnya. Jadi itu asik ya kalau buat dibahas ya, walaupun channel-channel sebelah atau channel lain udah banyak yang bahas perbedaan antara off keeps maupun on keeps. Jadi kita di sini lihat dari sisi touring lah. Gue bakalan jawab dengan versi pengalaman gue sendiri. Jadi teman-teman silahkan kalau ada kesalahan bisa di komen-komen aja, atau langsung DM gue di IG Rasa-Rasa Botak, atau di IG pribadi gue di IG Bukan Koko. Dan kalau menurut pengalaman gue, kalau on keeps itu mending teman-teman yang motornya standar atau modal PJMJ ya, itu kita saranin buat hidup keeps aja kalau mau touring-touring enak. Dan nggak selalu motor standar ya harus hidup keeps, motor korekan atau motor portingan pun juga enak, tapi ada rawannya yaitu macet keeps, dan itu sangat bahaya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau udah open keeps. Rata-rata keluhan teman-teman semua itu ada di bagian super keepsnya cepat kotor ya, atau harus sering dibersihin, kalau nggak bakalan macet, teman-teman bakalan terbang ya, serius. Aduh, mentok guys, ya udah nggak apa-apa, mentok dikit lah, mentok jangan harus. Jadi kita lanjut. Jadi kalau open keeps itu teman-teman harus sering bersihin mekanisme si super keeps itu sendiri, kalau nggak teman-teman bakalan bisa lengket itu si mekanismenya. Nah jadi itu barusan kenapa gua milih off keeps ya, karena tipikal bawa motor gua mirip bawa bebek. Jadi di tikungan itu sering gua seret. Jadi kalau teman-teman yang keepsnya hidup, kalau teman-teman diseret kopling itu bakal bisa terbang ya, serius. Udah sering ngalamin. Nah itu satu keuntungan kalau teman-teman matiin keeps. Jadi kita lanjut dulu yang hidup keeps atau on keeps tadi. Minimal teman-teman harus bersihnya sekali sebulan lah, itu paling lama. Dan jangan sampai mekanismenya itu udah terlalu kotor buat teman-teman bersihin, itu bahaya. Bahaya nanti di putaran RPM menengah sampai RPM tinggi guys. Kadang ada yang macet, jadi si keeps itu nggak bisa kebuka lama, loadingnya terlalu lama. Dan kalau si posisi keepsnya macet sekali terbuka, itu bakalan bikin motor teman-teman itu terbang guys, nggak tahu arah. Tapi ya keunggulannya tadi ya bensinnya nggak terlalu boros, dan buka tutup atau RPM bawah itu enak ya kalau motor hidup keeps. Jadi teman-teman nggak terlalu banyak nyeret-nyeret atau nggak terlalu banyak buang-buang tenaga. Apalagi di tikungan itu paling enak posisinya kalau keeps teman-teman itu hidup. Jadi sejauh ini teman-teman udah bisa menelaah ya apa itu plus minusnya dari keeps yang hidup atau on keeps. Dan sebelum kita membahas plus minus dari off keeps atau mati keeps itu teman-teman, kita bakalan berbagi sedikit informasi dulu bagi teman-teman yang mau atau mencari barang-barang rekomendasi buat motor 2 taknya. Sekarang YouTube udah kerjasama dengan Shopee, jadi teman-teman langsung aja klik logo kiri di bawah video ini, tepatnya di video ini, klik pojok kiri bawah video. Jadi teman-teman bakalan bisa langsung lihat barang-barang rekomendasi dari Rasa-Rasa 2 tak. Di sana ada velg, knalpot, oli, dan berbagai macam aksesoris maupun kebutuhan teman-teman yang udah biasa kita pakai. Jadi kita bakalan rekomendasiin teman-teman semua. Di sini nggak ada tipe-tipe endorse, jadi kita pure atau murni dari pengalaman kita bakalan sharing teman-teman. Silahkan langsung aja di check out, dan itu bakalan bisa langsung connect ke Shopee-nya teman-teman, dan kita bakalan jamin itu 100% original. Dan itu mumpung karena lagi ada promo ya dari YouTube ke Shopee, teman-teman langsung aja check out barang-barang yang kita rekomendasiin. Dan yang nggak ada di sana itu ya cuma titip restorasi ya, karena kita restorasi di tip nanti di bulan Januari. Jadi teman-teman yang mau restorasi motor 2 taknya bisa langsung aja kontak person ke channel Rasa-Rasa 2 tak di IG-nya atau di IG gua di Bukan Koko. Silahkan teman mau DM kemana. Dan kenapa nggak bisa titip restorasi di bulan Desember, karena kuotanya udah full guys, udah skip kepala buat ngerjain motor yang bikin restorasi, kayak itu ngecat, bangun dari awal, bikin SSR, pusing serius.
Dan kita bakalan lanjut lagi membahas tentang si Super Kips ini sendiri. Dan khususnya sekarang buat yang hobi atau teman-teman yang menanyakan apa bagusnya atau tips-tipsnya dari off dimatikan atau off Kips ya. Jadi jawabannya cukup simpel. Jadi teman-teman yang biasa bawa RX King, bawa Viz Air Satria, itu tipikal motor ninja teman-teman. Kalau udah mati Kips itu bakalan kerasa seperti bawa RX King. Powernya itu dari bawah sampai atas itu bakalan besar. Jadi teman-teman harus berpandai-pandai lah buat megangin mesin motor. Dan untuk teman-teman yang motornya itu masih standar ting-ting, belum ada di porting, itu gua saranin mending jangan dimatiin Kipsnya karena itu terlalu berat ya. Dan di sini gua cerita tentang pengalaman gua dulu waktu baru-baru pakai Ninja di tahun 2011-an. Dan gua iseng-iseng buat matiin Super Kips, bunyinya enak serius. Tapi kalau buat motor standar itu bakalan susah buat ngejar motong mobil pun itu susah guys, serius. Kecuali teman-teman semua udah portingnya minimal ya porting harian. Dan yang jelas intinya tenaganya spontan. Kalau teman-teman udah porting sama matiin Kipsnya itu cukup sekali gas saja atau nyeret mainin di kopling itu udah sangat-sangat enak. Dan untuk minusnya sendiri bagi teman-teman yang pemula atau yang baru-baru buat porting Ninja, jadi mekaniknya belum handal, itu bakalan susah nemuin si pilotet sama main jetnya itu sendiri dan bikin motor teman-teman itu loyo. Ya sefatal itu kalau teman-teman nggak bisa nyeting PJMJ sama matiin Super Kips, itu bahaya guys. Dan untuk mati Super Kips ini sendiri itu harus seiring ya, atau ada keseimbangan antara spek dan mesin. Rata-rata orang yang udah matiin Kips itu motornya udah naik stud up, udah ganti karbu, pengapiannya udah dirombak dikit-dikit lah. Ya minimal spek porting harian atau porting touring itu biar powernya dapat dari bawah sampai tengah sampai ujung itu udah pasti ya. Kalau si mati Kips udah pastian. Jadi PR-nya cuma nyari power di bawah sampai tengah kalau yang buat matiin Kips ini. Dan untuk minusnya apa udah pasti teman-teman tahu sendiri ya. Kalau motor yang udah mati Kips itu udah pasti bensinnya terlalu boros. Tapi nggak terlalu boros juga sih, kadang gua aja yang lupa. Borosnya itu kalau teman-teman nggak sesuai settingan PJMJ nya. Tapi kalau teman-teman udah ketemu settingan PJMJ yang baik buat motor-motor Ninja yang udah diporting, itu bakalan enak. Itu bisa teman-teman lihat di bagian ujung knalpot. Kalau si oli udah terlalu banyak atau ujung knalpot teman-teman itu hitam basah, berarti settingan PJMJ teman-teman sama pengapiannya masih belum kurang pas. Dan ciri-cirinya itu kalau motor yang udah pas settingannya itu bisa dilihat dari ujung knalpot itu sendiri. Jadi misalnya nih teman-teman habis dari bengkel lihat ujung knalpotnya kalau masih basah berarti settingannya masih kurang pas. Si busi udah pasti rada hitam bukan coklat lagi. Tapi itu nggak berlaku ya sama teman-teman yang hobi touring. Karena kalau buat teman-teman yang hobi touring kayak gua ini pasti bakalan kasihan ya lihat motor yang ujung knalpotnya itu kering, nggak ada apa-apa guys. Yang ada gua malah takut lecet. Ya tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa ngatur itu semua, baik itu udah pas keringnya tadi ya si knalpot yang tadi itu. Kalau udah ketemu settingan yang pas, kalau teman-teman mau pergi touring tinggal tambahin aja satu tutup di samping itu ke tangki, nggak apa-apa. Walaupun di pembakaran kita udah pas, tapi kita mau ngirit si bagian blok atau piston, teman-teman bisa nambahin satu tutup aja biar nggak apa-apa basah lah. Daripada harus salam 8 juta lagi guys. Nah jadi gimana, mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang gua maksud. Jadi teman-teman bisa milih lah mana yang harus teman-teman pilih di motor teman-teman semua. Kalau rajin-rajin di bengkel ya hidup Kips gak apa-apa, apalagi motor teman-teman masih standar. Tapi itu gua kembaliin ke teman-teman sendiri. Kalau gua di sini nyamannya pakai Kips yang off karena di sini kita nyari spontanitas.
kalau teman-teman yang nyari top speed sama sensasi jambak dari ninja itu benar-benar ada waktu saat touring, ya mending ini tips lah. Asal jangan macet aja itu tips. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman sendiri tentang hidup tips atau mati tips, bisa langsung aja di komen di kolom komentar. Di sini kita sama-sama belajar, nggak saling menggurui, karena di sini cuma tempat sharing. Karena sejatinya motor itu bukan buat adu gengsi, tapi buat adu sensasi. Karena gengsi itu akan hanya merusak harga diri teman-teman itu sendiri. Percayalah, dunia itu luas kawan. Jadi buat yang udah nonton sampai sejauh ini, jangan lupa di subscribe ya. Mungkin udah nonton jauh-jauh teman-teman belum subscribe, itu bahaya. Dan mungkin itu dulu dari gua. Kalau ada tambah-tambahan lain mungkin teman-teman bisa langsung aja DM ke IG Rasa-Rasa Gotak atau di IG Bukan Koko. Dan insya Allah gue bakalan terus balas DM kalian walaupun sedikit lama, karena di sini notabene gue Senin sampai Sabtu itu banyak kerjaan, ya maksimalnya Senin sampai Jumat lah, karena budak korporat memang kayak gitu guys. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sejauh ini, mudah-mudahan rezekinya lancar, disehatkan selalu, motornya juga baik-baik aja, oli sampingnya selalu full, bensinnya juga full. Dan sekian dulu dari gua, Asta Rasa-Rasa Gotak yang rasanya gak pernah ngotak.